Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Dr. Cindy di konten Health Info. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya, karena insya Allah akan tayang setiap hari, setiap jam 3:30 sore, dan juga di hari Sabtu dan Minggu tayang setiap jam 8 pagi. Dan sesuai dengan judul, kali ini banyak banget teman-teman yang nge-request dari kemarin-kemarin di Instagram saya. Ini dia, jangan lupa di follow ya. Banyak banget yang request di sini, Kak, diet dong Kak. Loh, kok diet kok? Kak, gimana caranya bisa nurunin berat badan Kak? Kak, cara diet yang sehat dong gitu. Karena kan banyak banget kan diet-diet yang kadang bikin gak sehat. Ada diet tertentu yang malah misalnya jadi salah jalur. Malah ada diet tertentu yang bisa bikin lemot gitu ya, gak bisa mikir dengan cepat, gak bisa berkonsentrasi, atau bikin BB turun drastis sih, tapi lama-lama akan lonjak naik lagi teman-teman, akan bouncing. Kok bisa kayak gitu kan. Dan juga kenapa gara-gara diet Kak aku jadi haidnya gak teratur, apakah bisa pengaruh, atau rambutku rontok dan lain sebagainya. Itu semua sangat-sangat pengaruh. Dan sebelum kita mulai, oke teman-teman, untuk kamu yang baru bergabung, saya akan kasih tahu kalau channel ini kontennya bervariasi. Ada health info, ada beauty tips, ada gizi hebat tentang kombinasi jus untuk kesehatan kulit, tubuh, dan juga otak, mental, semuanya mempengaruhi sekali. Lalu ada lagi Osicis, setiap minggu kita akan syuting bareng Osicis dan juga sepupu viral kita si AA Auliasya. Di sini kita akan masak-masak bareng di sini cooking, atau kita akan Q&A atau challenge games dan lain sebagainya. Dan juga ada Poshi Podcast ini untuk kamu yang mau curhat-curhatan, sok cek di Instagram saya, karena juga di Instagram saya untuk kamu yang udah follow, kita akan live insya Allah setiap hari Sabtu dan Minggu, dan bersama Osicis dan juga sepupu viral kita. Siapa tahu kamu yang kita invite dan juga akan ngobrol bareng kita dan juga langsung tanya jawab di situ. Oke teman-teman? Oke, langsung aja kita mulai. Cara diet yang ampuh, aman, dan bisa tahan lama, bahkan bisa permanen, gak naik-naik lagi. Gimana sih caranya? Ini dia triknya. Oke? Nah, jadi teman-teman, untuk tips diet yang ampuh sebenarnya gampang banget. Kamu harus pegang ini, kunci ini. Kuncinya adalah input harus lebih kecil dari output. Nah, pusing dah tuh. Jadi intinya, kita kan tubuh nih, kita kan manusia, punya tubuh gitu kan. Kita kan hidup ini kan karena ada asupan kan, karena makan. Tapi harus seimbang. Dan kalau perlu untuk kamu yang mau menurunkan berat badan, apa yang kita makan, apa yang kita asupi, itu harus perbandingannya lebih kecil daripada aktivitas kita. Intinya, aktivitas kita teman-teman, itu harus lebih besar, harus lebih banyak daripada apa yang kita makan. Karena itulah nanti akan terjadi penurunan berat badan yang lebih sehat dan juga tidak mengganggu pola metabolisme fisiologis fungsi tubuh kamu, sehingga haid kamu tetap lancar, kemudian kamu bisa berkonsentrasi, kamu nggak pucat, dan juga tidak rontok rambutnya kemana-mana deh, semuanya tetap sehat teman-teman. Oke? Jadi kunci dari segala diet yang penting adalah asupan harus lebih sedikit perbandingannya daripada aktivitas. Input itu harus lebih kecil daripada output. Oke? Nah, teman-teman, selanjutnya saya ini kan juga sebelumnya nih pernah mengalami penaikan berat badan yang drastis juga. Karena kemarin juga saya habis hamil, tapi naiknya drastis teman-teman. Karena memang waktu itu saya cenderung suka makan yang manis-manis, yang berlebihan gitu kan. Dan juga pokoknya intinya manis terus. Dan juga kurang aktivitas waktu itu. Bisa naik sampai 78 kg, mungkin hampir 79. Yang tadinya berat saya teman-teman hanya 56 kilo, kisaran 55 sampai 56 kg. Dan setelah itu saya sudah melahirkan, tetap saya masih nggak diet karena saya masih menyusui ya dengan Yusuf Habibi Abdullah, sampai nanti akhirnya udah selesai masa menyusui. Lalu saya lakukan proses diet nih ketika masa menyusui selesai ya, dengan proses yang aman. Inti dari segala inti bukan menurunkan berat badan dengan drastis dan cepat, tapi dengan perlahan, tidak mengganggu fungsi metabolisme di tubuh kamu. Bayangkan dong kalau kamu lakukan diet yang cepat, yang ketat, dan juga sampai kamu nggak makan apapun tapi olahraga dengan keras, yang ada teman-teman, tubuh kamu akan kelelahan, tubuh kamu akan kewalahan gitu loh, akan menyimpan energi yang ada yang sedikit itu untuk menyimpan energi kamu teman-teman. Misalnya nih pas kamu nih lagi tidur atau lagi main HP, main laptop, walaupun kamu kelihatannya nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi tubuh kamu juga tetap memerlukan energi dari pergerakan otot nafas, jantung yang berdetak, dan masih banyak lagi. Bayangkan kalau kamu lakukan diet ini dengan super
ketat, lalu energi kamu itu hanya sedikit lalu disimpan. Terus ada saatnya nanti saat kamu lapar karena butuh energi yang kehabisan tadi, yang terjadi metabolisme tubuh kamu itu lebih turun, akan lebih cepat turun. Nah, prinsipnya juga di diet ini adalah metabolisme. Kalau di tubuh kamu ini terbiasa untuk turun metabolismenya, di saat kamu lagi diet ketat, lalu kamu mulai merasa nih lapar nih, akhirnya kamu makan, apalagi makannya fast food teman-teman, yang kalorinya tinggi banget, yang processed food gitu ya, itu akan memacu lonjakan berat badan yang lebih tinggi lagi teman-teman, karena laju metabolisme tubuh kamu itu lebih rendah dibandingkan orang yang metabolismenya itu bagus, tinggi, dan juga tidak melakukan diet dengan ketat. Nah, kenapa sih teman-teman misalnya ada orang yang dietnya itu super ketat, diet yang untuk turunkan drastis berat badan? Nah, itu kan terjadi penurunan dari laju metabolisme. Intinya dia lambat metabolismenya. Nah, prinsip dari diet, kalau misalnya kamu nih laju metabolismenya itu rendah, karena tadi ya mekanisme kompensasi tubuh untuk menyimpan energi, jadi dia akan memperlambat laju metabolisme. Nah, setelah itu kalau misalnya kamu udah mulai lapar, apalagi kalap gitu ya, balas dendam istilahnya, kemudian dengan seiringnya metabolisme kamu yang rendah juga, alhasil pembentukan energi untuk kamu hasilkan juga akan sangat-sangat rendah, sehingga penumpukan dari cadangan makanan pun akan lebih tinggi, dan juga weight loss kamu akan terganggu teman-teman. Makanya disarankan juga untuk melakukan diet yang sehat. Oke? Jadi prinsip paling utama memang yang pertama ya, tadi input lebih kecil dari output. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu porsi makan dan menu makan teman-teman yang diubah. Oke? Bukan berarti kamu nggak makan, atau dalam sehari kamu makannya biasanya 3 kali atau 4 kali sehari, langsung 1 kali sehari, atau bahkan nggak makan, atau 2 hari sekali mungkin. Ada nggak yang seperti itu? Nah, jadi bukan seperti itu teman-teman. Jadi dalam sehari tetap 3 kali sehari. Apalagi pagi, wajib banget untuk sarapan. Tapi tetap kalau misalnya kamu sarapannya nasi goreng, mie goreng, bakwan, minumnya pakai milkshake, es teh manis, ya kan sama aja bohong. Kan itu gula guys. Gula nanti kalau berlebihan akan jadi glikogen, cadangan lemak. Ya nggak jadi-jadi diet kamu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nih pingin tahu gimana sih menu sarapan yang bagus untuk diet, boleh juga sih komen di bawah. Oke? Nah, untuk sarapan pagi menunya apa aja? Misalnya boleh nih contohnya telur setengah matang, kan protein. Nah, jadi teman-teman, protein ini dapat meningkatkan lipolisis atau pemecahan lemak, juga bisa mengontrol nafsu makan kamu. Dan kalau saya ya seperti biasa, kalau saya pagi-pagi sarapannya telur setengah matang. Kalau ada madu murni boleh, lebih bagus lagi, tanpa campuran apapun teman-teman ya. Itu sudah lebih dari cukup teman-teman untuk sarapan pagi kamu. Kenapa sih kita harus ada sarapan pagi? Kenapa? Karena sarapan pagi itu sangat penting untuk meningkatkan laju metabolisme kamu. Bayangkan kalau kamu paginya nggak sarapan sengaja gitu kan, aku mau diet yang sempurna dengan cara nggak makan pagi-pagi, dan kamu udah senang-seneng nih, aku kurus nih, aku nggak sarapan pagi. Tapi udah mulai nih kan, saya lihat jam di dinding saya, kamar saya, jam 9, jam 10 udah mulai bunyi kruk 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 kriuk kriuk kukuruyuk gitu ya di perut kamu. Oke, kamu bisa tahan, jam 10, jam 11, jam 12 kamu udah meronta-ronta perut kamu, cacingnya udah kemana-mana, bahkan udah melahirkan kali cacingnya saking laparnya gitu ya. Dan tiba-tiba jam 12 mulailah amarah dari perut kamu untuk panas nih, ayo aku mau makan, aku mau balas dendam. Nah, ini yang lebih bahaya lagi teman-teman. Ada juga nggak yang seperti ini? Paginya kamu nggak sarapan, ya kan? Karena kamu diet. Kemudian pas siangnya kamu langsung kalap teman-teman, makan nasi yang banyak banget nasinya gitu kan, ditambah lagi lauknya semuanya dimasukin gitu teman-teman dalam perut kamu. Ditambah lagi minumnya milkshake atau enggak yang es kepal Milo gitu kan, yang banyak susu kental manisnya, banyak banget itu gulanya guys. Dan juga es teh manis. Nah loh, itu tambah-tambah lagi, makin tinggi berat badan kamu teman-teman, dan itu sangat jangan ya teman-teman ya. Oke, jadi yang paling penting pagi tetap sarapan untuk meningkatkan laju metabolisme kamu. Tentunya nih untuk kamu nih yang masih para pelajar atau mahasiswa-mahasiswi yang butuh konsentrasi. Intinya semua orang kan butuh konsentrasi kan untuk beraktivitas. Jadi pagi-pagi wajib teman-teman. Kenapa? Karena kita kan semalaman nih, tidur semalaman. Mohon maaf ada ting. Kan kamu tidur semalaman nih, pas tidur kan kamu nggak makan, jadi energi kamu kepake pas tidur. Bayangkan pas pagi kamu harus menunggu sampai jam 12 siang karena kamu tidak sarapan pagi. Oke? Itu penting banget untuk metabolisme kamu, untuk kesejahteraan dari ketahanan tubuh kamu. Jadi orang yang diet tapi nggak makan pagi itu akan lebih gampang kena penyakit, karena
mekanisme fisiologis dalam tubuhnya kamu akan semakin berubah, akan berantakan, akan kacau, bahkan teman-teman akan berubah nih mood kamu. Kamu akan lebih gampang senggol bacok gitu loh teman-teman. Oke? Jadi jangan lewatkan sarapan pagi. Kalau kamu pingin tanya menunya apa ya Kak, kalau misalnya untuk menu sarapan pagi atau menu diet yang lainnya, boleh komen di bawah, kita akan bahas menu-menu untuk diet yang ampuh. Oke? Terus kamu pusing gitu kan, gimana nih kalau nggak makan fast food, nanti aku nggak terbiasa, nanti aku nggak mood dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah